Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Fikri Insani, dengan NIM 23050059. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem pemboran dan peralatan produksi. Oke, yang pertama kita punya dua pembahasan, yaitu ada 5 sistem utama pemboran. Itu adalah memahami 5 pilar teknologi krusial yang digunakan pada rig, pemboran, dan untuk membuat lubang bor mencapai reservoir target dengan aman. Mencakup sistem tenaga, sistem angkat, sistem putar, dan sistem sirkulasi, dan sistem BOP. Kedua, ada peralatan produksi migas, itu mengeksplorasi instrumen permukaan dan bawah permukaan untuk mengangkat dan memproses minyak mentah secara gas dari reservoir dan bumi. Mencakup wellhead, expansory tubing, artificial lift, dan separator permukaan. Selanjutnya, ada 5 sistem pemboran. Yang pertama ada sistem tenaga dan sistem angkat. Power system itu adalah menyediakan daya teknis dan listrik atau prime mover yang dibutuhkan oleh seluruh unit operasional rig dan rig pengeboran. Yang kedua ada hoisting system, berfungsi sebagai penyangga, menurunkan dan menaikkan rangkaian pipa bor serta casing yang berat ke dalam lubang bor. Komponennya ada berupa drawwalk, itu adalah otak penarik kabel bor utama, kemudian ada menara bor, ada mast atau derrick, penyangga beban vertikal yang kuat, dan ada overhead tools, rangkaian crown block, traveling block, dan hook. Selanjutnya ada rotary system atau sistem putar, berfungsi untuk memutar bor atau drill string dan mata bor bit di dalam sumur agar dapat menembus batuan formasi keras reservoir. Pengoperasian modern memanfaatkan sistem top drive yang lebih efisien dibandingkan rotary table tradisional. Komponennya ada top drive atau swivel, itu memutar rangkaian pipa langsung dari atas menara. Yang kedua ada drill string, rangkaian pipa bor yang menyalurkan torsi dan cairan lumpur. Yang kedua ada drill bit, mata bor, penghancur batuan formasi. Selanjutnya ada sistem sirkulasi. Ini berfungsi mengalirkan cairan pemboran atau drilling mud secara terus-menerus dari permukaan ke lubang sumur dan kembali lagi ke tangki penampung. Lumpur dialirkan melalui pompa bertekanan tinggi untuk mendinginkan bit dan mengangkat serpihan batuan atau cutting. Komponennya ada mud pump, itu ada pompa sirkulasi lumpur utama berdaya tinggi. Kemudian ada shell shaker, itu adalah alat penyaring cutting dari cairan lumpur pemboran. Yang kedua ada suction tank, itu adalah wadah penampung lumpur yang siap disirkulasikan kembali. Selanjutnya ada sistem BOP pengaman. Ini adalah sistem pencegah semburan. Sistem BOP berfungsi mencegah terjadinya bencana semburan liar, fluida reservoir, atau blowout ke permukaan akibat kegagalan hidrostatis. Katup pengamanan hidrolik bertekanan tinggi ini dapat menutup aliran arus secara mekanis, secara instan untuk menyelamatkan kru dan rig pemboran. Pembahasan selanjutnya ada peralatan produksi, sistem aliran ekstraksi hidrokarbon dari reservoir ke tangki penampung. Yang pertama ada wellhead dan extraksi. Wellhead itu adalah komponen mekanis permanen yang dipasang di atas bagian sumur guna menahan casing dan menyeimbangkan tekanan bawah tanah. Yang kedua ada Christmas tree. Itu adalah kumpulan kartu pengontrol gate, valve, dan tube yang dipasang di atas wellhead untuk mengatur debit, laju alir minyak dan gas, serta memfasilitasi injeksi kimia dan penutupan sumber darurat. Selanjutnya ada tubing produksi, adalah pipa baja yang berdiameter kecil yang dimasukkan ke dalam casing sumur untuk mengalirkan minyak dan gas secara langsung ke permukaan tanpa merusak struktur sumur. Selanjutnya ada packer penyekat, peralatan karet sintesis berkuatan tinggi yang mengembang untuk menyekat ruang kosong atau anulus antara tubing dan casing, mengisolasi zona produksi secara ketat. Kemudian ada safety valve, katup keselamatan otomatis bawah tanah yang dipasang pada tubing akan menutup seketika bila sumber mengalami insiden kritis atau kerusakan di permukaan. Di sini ada perbandingan batas kedalaman maksimum dari 3 artificial lift. Yang pertama ada ESP atau Electric Submersible Pump. Dia maksimal bisa sampai 15.000 feet, ya. Terus ada gas lift, dia bisa sampai 12.000 feet. Yang kemudian ada Shark Rod Pump atau SRP atau pipa angguk. Batas maksimalnya adalah 10.000 feet. Selanjutnya ada separator. Jadi fluida yang mengalir keluar dari kepala sumur itu masih berupa campuran multifasa yang berupa minyak bumi, gas, air, dan pasir. Jadi, separator berfungsi sebagai
tabung bertekanan tinggi yang didesain memisahkan fluida berdasarkan berat jenisnya secara gravitasional. Jadi, separator dibagi menjadi dua. Ada separator dua fasa, itu misalkan cairan minyak dan gas. Yang tiga fasa itu memisahkan minyak, air yang terproduksi, dan gas bumi. Peralatan tambahan ada heater treater, tangki pencuci atau wash tank, dan unit scrubber gas. Ya, mungkin sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.